Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Ramadan dari Fakultas FTKI jurusan Sistem Informasi. Saya di sini ingin menjawab UAS yang dengan mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem R01. Saya di sini terdapat NPM genap, yaitu ada di nomor-nomor genap yang di UAS. Soal pertama itu di nomor 2 genap, umumnya para pengembang software sistem memahami siapa yang nanti akan menggunakan sistem, apa saja yang harus dihentikan. Para pengembang software dalam merencanakan dokumentasi online untuk menggunakan sistemnya berasa beberapa kombinasi yang biasa dibutuhkan dalam memandu pengguna dalam mengoperasikan sistem. Itu tujuannya utama dokumentasi itu memastikan bahwa tim pengembang dan stakeholder mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai proyek. Dokumentasi perangkat lunak dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu dokumentasi produk, menjelaskan produk yang sedang dikembangkan dan memberikan petunjuk tentang cara melakukan berbagai tugas secara umum. Dokumentasi produk memacu persyaratan sertifikat teknologi, logika, bisnis, dan manual. Ada dua jenis utama dokumentasi produk, yaitu dokumentasi sistem merupakan dokumen yang menggambarkan suatu sistem dan berbagai bagian-bagian termasuk dokumentasi persyaratan produk, dokumentasi desain, deskripsi arsitektur, skor kode program, dan PAQ. Ini dalam dokumentasi persyaratan produk terdapat poin-poin yang di dalam poin-poin yang menjadi rekomendasi utama, yaitu peran dan tanggung jawab, saran tim dan saran bisnis, latar belakang dan tujuan strategis, asumsi membuat daftar teknik atau asumsi bisnis yang mungkin dimiliki tim. Terus ada lagi dokumentasi penggunaan, mencakup manual yang disiapkan untuk pengguna akhir produk dan administrator sistem. Dokumentasi pengguna mencakup tutorial, panduan pengguna manual, pemecah masalah instalasi, dan manual referensi. Dokumentasi yang ditujukan pengguna akhir mencakup bagian-bagian seperti tanya jawab, tutorial video, bantu treatment, portal dukungan. Sedangkan untuk dokumen administrator sistem mencakup permasalahan dan pembaruan yang membentuk administrator sistem dalam memelihara produk. Berikut ini adalah standar dokumen administrator sistem, deskripsi fungsional produk, dan panduan admin sistem yang menjelaskan sebagai bisnis. Yang duanya itu yang tadi, yang duanya dokumentasi proses mewakili semua dokumen yang dihasilkan selama pengembangan dan pemeliharaan yang menggambarkan prosesnya. Tujuan di dokumentasi proses yaitu untuk membuat pengembangan lebih terorganisir dan terancam serta membentuk mudah untuk dikelola. Contoh umum terkait dokumentasi proses adalah dokumentasi proyek, perancangan proyek, jadwal pengujian, laporan, catatan pertemuan, dan bahkan korespondensi bisnis berikut ini.
itu ada rencana. Rencana itu ada perkiraan dan jadwal yang biasa diubah sebelum proyek dimulai. Terus laporan metrik yang mencerminkan bagaimana waktu dan sumber daya manusia menggunakan selama pengembangan, baik sehari, seminggu, ataupun sebulan. Yang ketiga itu ada catatan biasa berisi beberapa informasi tentang kode sketsa dan ide-ide tim pengembang tentang bagaimana penyelesaian masalah teknis. Terus ada lagi yang standar, bagian standar harus mencakup semua standar berpengkodean dan UX yang dipatuhi oleh tim di sepanjang perkembangan proyek. Pertanyaan yang kedua itu di nomor 4. Kapan kita dapat mengetahui dalam penyelesaian testing dan bagaimana kita dapat mengetahui apa-apa yang dites telah dianggap cukup. Pengujian atau testing merupakan proses pengeksekusian untuk menemukan kesalahan yang terdapat di dalam sistem, kemudian dilakukan pembahasan. Tapi ini merupakan tahap yang paling penting dalam pengembangan sistem, karena pada tahap ini merupakan tahap untuk memastikan bahwa suatu sistem bebas dari kesalahan. Penguji juga dilakukan dengan memerhentikan konsep pengembangan menurut Somerville 2021. Tahap-tahap pengujian antara lainnya itu adalah pengujian unit, terus ada pengujian modul, ada lagi pengujian subsistem dan pengujian sistem. Terus ada dua jenis kebutuhan sistem: kebutuhan fungsional atau functional requirement. Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Terus ada lagi kebutuhan non-fungsional atau non-functional requirement. Requirement jenis ini adalah tipe requirement yang berisi properti perilaku yang dimiliki oleh sistem, meliputi operasional, performance atau keamanan. Terus ada lagi politik dan budaya. 5. Pengujian. Soal nomor 5 itu ada pengujian penerima. Ini merupakan tahap akhir proses pengujian sebelum sistem diterima untuk menggunakan operasional. Sistem diuji dengan data yang dipasok oleh pemakai sistem dan bukan data uji simulasi. Penguji penerima bisa menunjukkan kesalahan dan mengharuskan definisi persyaratan sistem karena data menjalankan sistem dengan cara yang berbeda dan ada data uji. Penguji penerima juga dapat mengungkap masalah persyaratan di mana fasilitas sistem tidak memenuhi keperluan pemakaian atau kinerja sistem tidak dapat diterima. Kriteria penjaminan kualitas perangkat lunak itu adalah dalam salah satu referensi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan software quality adalah pemenuhan terhadap kebutuhan fungsional dan kinerja yang didokumentasikan secara eksplisit. Pengembangan standar yang didokumentasikan secara eksplisit dan bersertifikat
implisit yang diharapkan dalam sebuah software yang dibangun secara profesional. Pertanyaan selanjutnya itu ada apa saja yang perlu disiapkan oleh pengembangan sistem ketika kegiatan diseminasi dan implementasi sistem untuk membantu pengguna aplikasi agar terkesan sistem yang dibangun as to us dan user friendly. Diseminasi adalah suatu kegiatan pengembang sistem informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi timbul memanfaatkan informasi tersebut. Itu ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam proses diseminasi. Itu ada langkah-langkah menentukan dan memahami tujuan. Ada lagi memahami target audition. Ada lagi pre-question, penyampaian pesan. Memperhitungkan dampak baik, negatif, atau positif. Memotivasi audis untuk memberi tanggapan atau masukan. Menemukan media yang paling efektif. Ada lagi mengidentifikasi pesan ini atau kunci yang akan dikomunikasikan. Tugas bidang diseminasi itu ada mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang diseminasi atau penyebarluasan informasi. Bidang diseminasi informasi sendiri dibawahi beberapa saksi, yaitu sebagai berikut. Saksi bidang informasi publik menyampaikan bahan pelayanan informasi publik. Terus ada lagi menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan layanan Republik. Terus yang selanjutnya itu ada seksi media intrafik mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk dialog publik, menyusun bahan fasilitas komunikasi publik. Ada lagi menyiapkan bahan dalam rangka sosialisasi kebijakan membangun dan pemerintahan. Ada lagi seksi media informasi mempunyai tugas. Itu ada menyiapkan bahan penyataan pemeran atau promosi. Menyiapkan dan menyusun bahan pengolahan newsroom. Terus ada lagi mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengolahan radio milik pemerintah daerah. Pertanyaan yang selanjutnya itu ada sebuah tahap awal sampai akhir dan yang berhubungan dengan siklus hidup pemeliharaan sistem SMLC. Beberapa tahap dalam proses SMLC itu ada analis, perancangan, implementasi, penguji sistem, penyerahan, penerima pengujian. Tahap-tahap siklus hidup pemeliharaan sistem SMLC itu ada pemerintahan, pemeliharaan, penguji perubahan, pengembangan perubahan, mengupdate dokumen dan melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Yang pertanyaan selanjutnya itu di akhir kegiatan ketika kita melakukan implementasi sistem biasanya selalu disediakan user dokumen apa manfaat dari dibuatnya user dokumen tersebut dan berikan contohnya. Manfaat user dokumen itu adalah menjadikan informasi dalam pengambilan keputusan penting. Ada lagi menyediakan informasi yang menggunakan untuk merencanakan mengendalikan evaluasi serta melakukan perbaikan yang
perlanjutkan. Ada lagi menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok produk, jasa, serta tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Pertanyaan terakhir itu ada di nomor 12, jelaskan apa yang dimaksud dengan dokumen sistem dan berikan contoh sederhana. Dokumen sistem itu adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dokumen di setiap file scale dokumen tersebut. Contohnya itu perusahaan sangat perlu untuk melakukan penyiapan dokumen yang dimiliki secara efisien. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam proses bisnis. Dari pertanyaan-pertanyaan UAS dari testing dan implementasi sistem, itu saja yang saya bisa jawab. Bila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.